Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Titin Desriani dengan NIM 22002241. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Satuan Pendidikan, Ibu Suwastri, SPD MPD, dan Ibu Lutfiani MPD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang ringkasan buku yang berjudul Manajemen Lembaga Pendidikan. Eh, Baik, kita masuk aja ke yang pertama, penjelasan tentang ringkasan eh, buku pertama yaitu bab satu yang menjelaskan tentang menguraikan pengantar manajemen pendidikan. Yang pertama, pengertian manajemen lembaga pendidikan. Manajemen lembaga pendidikan adalah proses sistematis yang melibatkan serangkaian kegiatan untuk mengelola sumber daya manusia, finansial, fisik, dan informasi dalam organisasi pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Setelah istilah manajemen pendidikan seringkali disamakan dengan administrasi pendidikan, padahal keduanya memiliki fokus dan cakupan yang berbeda. Secara etimologis, administrasi berasal dari kata Latin et kepada dan minister melayani, yaitu berarti melayani kepada dan secara luas diartikan sebagai proses kerjasama yang rasional antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, istilah manajemen berasal dari kata Latin manus, yaitu tangan, dan kata Prancis manegoe yang berarti mengatur atau mengelola. Di Indonesia, manajemen sering dipahami sebagai kepemimpinan, pengurusan, atau ketidaksanaan. Perbedaan mendasar antara administrasi dan manajemen terletak pada fokusnya. Administrasi lebih menekankan pada struktur dan proses penyelenggaraan, sedangkan manajemen menekankan pada tindakan pergerakan dan penggadaian sumber daya untuk mencapai hasil. Manajemen pendidikan menurut para ahli seperti Mustari dan Engko Swara adalah proses menyeluruh yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, staf, pengarahan, pembinaan, koordinasi, dan komunikasi. Dan pelaporan yang dilakukan setelah sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan pencapaian tujuan pendidikan secara maksimal. Manajemen pendidikan juga dianggap sebagai seni dan ilmu dalam mengelola sumber daya pendidikan yang mencangkup setidaknya 12 aspek penting, antara lain yang pertama, administrasi kesekretariatan, persuratan, dan kearsipan. Yang kedua, administrasi pendidik dan tenaga pendidikan. Yang ketiga, administrasi keuangan. Keempat, administrasi isi. Yang kelima, administrasi proses pembelajaran. Selanjutnya administrasi kesiswaan. Dalam praktiknya, manajemen pendidikan juga melibatkan administrasi sekolah sebagaimana dipahami oleh Depdiknas yang mencangkup kepegawaian keuangan, sarana dan prasarana humas, kesekretariatan, kesiswaan, kurikulum, administrasi umum, dan layanan khusus. Selanjutnya tentang fungsi manajemen pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan ini tidak hanya bersifat teknis dan struktural, tetapi juga sangat dinamis dan manusiawi karena berhubungan langsung dengan pengelolaan manusia dan nilai-nilai pendidikan. Keberhasilan manajemen sangat bergantung pada pemahaman terhadap fungsi-fungsi manajemen yang menyeluruh dan penerapan terhadap fungsi-fungsi dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan karakteristik lembaga pendidikan. Oleh karena itu, integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi harus dilakukan secara sinergis agar tujuan pendidikan tercapai secara optimal. Selanjutnya tentang fungsi manajemen pendidikan. Tentang ruang lingkup
tentang ruang lingkup manajemen pendidikan mengacu pada Permendiknas nomor 19 tahun 2005 tentang pengelolaan sekolah madrasah. Yang pertama, rencana program sekolah. Kedua, pelaksanaan program sekolah. Yang ketiga, kepemimpinan. Yang keempat, pengawas evaluasi. Eh, yang terakhir, sistem informasi manajemen yang dikatakan oleh Mustari pada tahun 2014. Selanjutnya tentang urgensi manajemen pendidikan. Manajemen Berikut ini merupakan urgensi manajemen terhadap bidang manajemen pendidikan. Yang pertama, manajemen kurikulum, manajemen peserta didik, manajemen sarana dan prasarana, manajemen tenaga pendidik, serta manajemen hubungan masyarakat. Yang terakhir, manajemen tenaga kependidikan. Kesimpulannya, manajemen pendidikan bukan hanya serangkaian tugas teknik administrasi, tetapi juga merupakan seni dan ilmu dalam mengatur dan mengoptimalkan seluruh komponen pendidikan secara terpadu. Keberhasilan penyelenggara terhadap profesional serta pada kesadaran akan urgensi setiap aspek pengelolaan pendidikan. Tanpa manajemen yang baik, tujuan pendidikan nasional sulit dicapai secara maksimal. Sekian pembahasan dari bab 1. Sekian, terima kasih.